I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. Assalamualaikum, semangat pagi. Kita akan lanjutkan lagi kuliah pemrograman objek 1. Saya akan membahas mengenai alur kerja pembuatan program. Di sini ada 4 langkah dasar-dasar untuk menyelesaikan masalah pada komputer. Ketika Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah atau membuat program untuk menyelesaikan sebuah masalah, Anda harus tahu dulu, pertama, definisikan dulu masalahnya. Yang kedua, analisalah masalahnya. Yang ketiga, desain algoritma. Anda dapat membuat algoritma menggunakan pseudocode atau flowchart atau notasi algoritma. Yang keempat, barulah Anda diperbolehkan untuk coding dan debugging. Tapi sebelum itu, ingat mission of the day, masih sama, rangkum materi ini dan tulis di buku. Sama seperti di video berikutnya ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Definisikan masalah. Jika Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah, Anda harus tahu dulu masalahnya, betul ya? Nah, masalahnya harus dideklarasikan secara jelas dan sudah merupakan setengah solusi. Jika Anda membuat program komputer namun tidak mengetahui masalahnya apa, Anda tidak dapat membuat program. Jangankan membuat program, coding pun Anda sepertinya tidak tahu harus membuat sintak atau menuliskan sintak apa. Jadi Anda harus definisikan dulu masalahnya. Pemrograman komputer memerlukan pendefinisian masalah terlebih dahulu. Contohnya, jika Anda lihat di slide ini ada sebuah soal, buatlah sebuah program yang akan menampilkan berapa kali suatu nama tampil pada sebuah daftar. Ya, itu sudah merupakan definisi sebuah permasalahan. Kita bisa lihat di situ, kita disuruh menampilkan berapa kali nama tampil pada sebuah daftar. Setelah jelas, analisa. Setelah cukup kita definisikan, barulah Anda analisa. Analisa seperti apa? Dari masalah tadi, kita pecahkan lagi ke dalam sub permasalahan yang lebih sederhana dan lebih kecil. Ya, sama halnya seperti kalau Anda punya masalah besar, Anda selesaikan sekaligus, sepertinya sulit ya. Anda kalau punya masalah besar memang harus dipecah-pecah dulu masalahnya dan dijadikan sub masalah supaya Anda bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit. Contoh, tadi kita sudah punya identifikasi masalah, definisi masalah, bahwa kita harus menghitung berapa kali sebuah nama tampil. Nah, di sini contoh permasalahannya, hitung berapa kali suatu nama tampil pada sebuah daftar. Artinya, kita harus jelaskan dulu, analisa dulu apa saja kira-kira inputnya. Selalu ada input, proses, dan output. Anda tidak bisa langsung membuat sebuah program tapi tidak tahu inputnya apa atau outputnya apa. Jadi memang ya Anda harus tahu dulu masalahnya. Contohnya misalnya, masalahnya adalah bagaimana membuat pizza. Anda tidak bisa langsung membuat pizza kalau data-data inputnya Anda tidak tahu. Betul ya? Nah, katakanlah resep membuat pizza itu adalah programnya. Ini ya, programnya adalah resep membuat pizza. Apa saja inputnya? Ya, inputnya tentu misalnya ada terigu, mungkin ada telur, ada untuk toppingnya, dan seterusnya. Sehingga outputnya akan menjadi pizza. Tapi kalau misalnya inputnya Anda adalah terigu, telur, pisang, stroberi, yogurt, maka itu tidak akan jadi pizza. Paham maksudnya ya? Ketika Anda ingin membuat sebuah program, inputnya harus jelas,
outputnya juga harus jelas. Anda harus tahu yang Anda inginkan. Anda harus analisa masalah yang akan Anda selesaikan. Oke, contoh lagi. Misalnya saya mempunyai input adalah telur dan garam. Ini adalah inputnya. Kemudian saya proses, ya, input, proses, dan output. Saya proses menggunakan resep telur dadar. Ketika saya pakai resep telur dadar, maka telur dan garam tadi serta minyak, ya, kita tambahkan minyak. Outputnya akan menjadi telur dadar. Tetapi jika Anda memasukkan resepnya adalah telur ceplok, maka yang terjadi adalah outputnya juga akan menjadi telur ceplok. Meskipun inputnya sama, jika kita melakukan proses yang berbeda, maka outputnya pun akan berbeda. Jadi tidak selamanya input sama akan menghasilkan output yang sama. Semua tergantung dari cara Anda memasak data di sini. Oke, kita kembali lagi ke contoh. Inputnya adalah, nah, karena kita ingin menampilkan berapa kali suatu nama tampil, ada daftar di sini, ya, keywordnya. Pada sebuah daftar, artinya kita akan memiliki sebuah name list dan juga suatu nama, oke? Atau kita sebut sebagai key name. Jadi di sini inputnya sudah jelas, daftar nama atau name list dan nama yang dicari atau kita sebut sebagai key name. Outputnya adalah, di sini pun sudah jelas, jumlah seringnya suatu nama tampil. Nah, ini, ya, ini sudah jelas, hitung berapa kali. Jika kita bilang berapa kali, maka berarti dia jumlah. Mungkin nilainya akan integer. Hitung berapa kali berarti jumlah seringnya suatu nama tampil pada suatu daftar tentu akan menghasilkan sebuah integer. Baik, setelah menganalisa masalah, berikutnya desainlah algoritmanya dan sajikan desain algoritma tersebut. Algoritma adalah langkah-langkah yang jelas dan dengan spesifikasi yang tidak ambigu, ya, untuk memecahkan masalah. Anda sudah pernah kuliah algoritma dan pemrograman, saya rasa Anda sudah bisa menyusun algoritma. Jadi saya akan skip dengan bahasan-bahasan yang ada di mata kuliah tersebut, ya. Baik, kita bisa menyatakan algoritma menggunakan bahasa manusia, menggunakan representasi grafik seperti flowchart atau diagram alur, atau menggunakan pseudocode, atau menggunakan notasi algoritma. Silahkan mana yang paling membuat Anda nyaman dalam menyajikan algoritma, gunakanlah tools tersebut. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan bahasa manusia. Tentunya inputnya dulu apa, ya? Pertama, ambil daftar dari nama-nama kita sebut sebagai name list, dan ambil nama yang akan dicari, kita sebut sebagai key name. Jika Anda tidak menginput key name, hanya name listnya saja, maka akan jadi percuma, ataupun sebaliknya. Kemudian, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah, karena kita mau hitung berapa kali si key name ini muncul di dalam name list, maka kita bandingkan key name pada masing-masing nama dalam name list. Kita akan bandingkan key name dengan name list, dan jika sama, tambahkan 1 pada counter. Berarti Anda akan menambahkan variabel count yang muncul di sini. Jika semua nama telah dibandingkan, maka itu menjadi output. Keluarkan hasil tersebut.
Anda juga dapat menyajikan algoritma menggunakan flowchart seperti ini, dengan dimulai dengan tanda start. Kemudian Anda bisa lihat, nah ini adalah untuk simbol input dan output. Baik, inputnya adalah nama, name list, dan key name. Tadi sudah kita bahas. Lalu inisialisasi count dengan nilai 0. Ini kita inisialisasi ya dengan nilai 0. Kemudian kita mulai perulangan. Apakah masih ada nama di dalam name list? Jika masih ada nama, ke sini ya berikutnya. Jika masih ada nama, apakah kita akan bandingkan apakah nama tersebut key name sama dengan nama yang ada di name list. Ini ya, name equal to key name. Jika tidak, dia kembali lagi cek apakah masih ada nama. Jika iya, masih terus membandingkan ke sini. Dan jika ada key name yang sama dengan yang ada di name list, maka yes, hasilnya ya. Counternya akan naik, count bertambah 1, lalu kembali lagi ke atas. Apakah masih ada nama? Dan ini berputar, putar seterusnya. Apakah nanti jawabannya ke sini atau ke sini? Akan berhenti ketika namanya sudah habis. Jika nama sudah habis, no, ya berarti ya. Apa masih ada nama? No, jawabannya, maka dia akan keluar. Ini ada pointer A, kita akan keluar, lalu hasil dari counter kita tampilkan, lalu stop, berhenti. Ya, itu adalah algoritma yang kita gambarkan menggunakan flowchart. Anda mungkin pernah mempelajari flowchart di mana rectangle menyatakan proses, kemudian di sini ada jajaran genjang menyatakan input output, panah menyatakan flow line, kemudian ada annotation symbol, belah ketupat atau diamond untuk percabangan menyatakan decision, lalu ada ellipse untuk terminal. Lalu lingkaran untuk konektor dan function atau prosedur menggunakan rectangle yang ini. Anda juga dapat menyajikan algoritma menggunakan pseudocode seperti berikut ini. Let name list kita isikan oleh list of name. Let key name kita isikan oleh the name yang akan dicari, nama yang akan dicari. Let counter sama dengan 0. Kemudian di sini terjadi perulangan loop. For each name in name list, do the following. If name sama dengan key name, counternya naik. Dan ini kita looping terus sampai di daftar di name listnya habis, lalu display count. Setelah Anda merancang algoritma, baru Anda coding. Silahkan Anda coding menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Ya, dalam hal ini untuk PO1 kita akan menggunakan bahasa Java. Intinya di sini adalah ketika Anda coding, Anda harus menggunakan algoritma sebagai dasar. Anda tidak bisa coding sembarangan tanpa algoritma, karena itu akan menyesatkan ya. Nah, ketika Anda coding dan debugging, mungkin Anda akan menemukan error. Ya, be friendly with error. Di sini ada 2 tipe error. Berteman baiklah dengan error ya. Ada compile time error atau syntax error dan runtime error. Compile time error atau syntax error, error yang terjadi karena mungkin kita yang salah ya. Apakah titik komanya kurang, kurung buka atau kurung tutupnya tidak ada, apakah penulisan operatornya salah. Nah, itu syntax error. Terjadi jika terdapat syntax error pada code ya.
Runtime error. Nah, tadi kita sudah membahas compiler. Ketika syntax error, compiler masih bisa mendeteksi karena ini kesalahan syntax. Ketika runtime error, terkadang compiler mungkin tidak bisa menangkapnya sebagai error. Kenapa? Karena runtime error biasanya adalah kesalahan yang terjadi pada logika dari program. Logika programnya salah. Misalnya, A dibagi 0. Itu adalah runtime error. Atau misalnya, do something while true. Itu tidak akan berhenti ya. Dia akan langsung looping terus. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa mission of the day-nya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya yakin Anda bisa melalui perkuliahan jarak jauh atau daring. Saya harap Anda tetap semangat untuk berkuliah, sama saja seperti di kelas. Sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa kumpulkan tugas mission of the day-nya di LMS Sinau kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.